Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Kamu kesini sendirian saja? Iya, Bu, saya datang sendirian, Bu. Ini kan belum jam istirahat, kenapa kamu keluar? Tadi guru yang mengajar izin pulang, Bu. Katanya lagi ada urusan di luar. Daripada keluyuran sana kemari, ya saya datang ke sini. Wah, kamu benar-benar anak yang luar biasa rupanya. Lalu apakah kamu memiliki tujuan datang ke sini? Iya, Bu, ada. Apakah kamu pernah sebelumnya ke ruangan ini untuk melakukan konseling baik dengan saya maupun konselor lain? Belum pernah, Bu. Saya pernahnya antar teman saya sampai depan pintu. Bisa saja kamu. Jadi begini, Nak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling terlebih dahulu. Konseling ini adalah layanan yang berusaha membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Sampai sini apakah kamu sudah mengerti? Iya, Bu, saya sudah paham. Ibu sendiri di sini merupakan konselor yang akan membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu di sini sebagai konselor sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah atau hal-hal terkait masalah serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitan kamu. Apakah kamu sudah paham? Iya, Bu, saya sudah paham dan insya Allah saya akan berperan aktif, Bu. Tapi apakah ini akan diketahui oleh orang lain, Bu? Tenang saja, Nak, tidak usah khawatir. Hal ini akan diketahui oleh ibu dan kamu saja. Dalam konseling itu memiliki kode etik, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk takut ya. Iya, Bu. Ibu ingin tanyakan, apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya harap, Bu, masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Konseling ini akan membutuhkan 2 hingga 3 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan 45 menit. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Kan libur semester lalu saya lagi ada kegiatan, Bu. Jadi saya lebih banyak bermain gadget. Karena kebetulan saya juga bosan, tidak melakukan apa-apa. Jadi saya lebih sering aktif di sosmed dan sampai sekarang saya kecanduan, Bu. Bagaimana hal itu membuat kamu kecanduan? Mungkin karena awal-awalnya saya merasa kasihkan bermain gadget dan menemukan sosmed bagus sehingga membuat saya kecanduan, Bu. Bisakah kamu jelaskan lebih jauh mengenai kecanduan kamu terhadap bermain gadget ini, Nak? Keadaan pas liburan dan sekarang kan berbeda, Bu. Nah, saat liburan itu saya punya banyak waktu luang untuk melakukan hal itu, sedangkan saat ini tidak. Iya, Nak, itu benar sekali. Nah, inilah, Bu, yang menjadi masalahnya. Saya tidak bisa menahan diri saya untuk berhenti bermain gadget jika sudah memulainya. Apakah yang kamu lakukan ini sudah berdampak pada kegiatan kamu di sekolah atau kegiatan sehari-hari kamu? Iya, Bu. Lalu apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk menahan diri kamu atau mengendalikan diri kamu untuk mengurangi bermain gadget? Sebelumnya belum, Bu, tapi saya sangat ingin bisa mengendalikan diri untuk lebih mengurangi bermain gadget terlebih lagi karena saya sekarang sudah kelas 3. Tadi kamu mengatakan ingin mengendalikan diri untuk bisa mengatur diri kamu bermain gadget, namun belum melakukan usaha terhadap hal tersebut. Iya, Bu, seperti itu. Kamu sekarang kecanduan bermain gadget dan hal ini sangat menyulitkan kamu untuk mengendalikan diri kamu dan telah berpengaruh pada kegiatan sekolah kamu. Ya, Bu, saya sangat ingin mengendalikan hal itu dan bisa fokus kembali dengan kegiatan akademik di sekolah maupun di rumah. Baiklah, Nak, itu inisiatif yang sangat bagus dan langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Tapi apakah saya bisa melakukan hal itu, Bu? Kalau menurut Ibu, tidak ada hal yang tidak mungkin selama kamu berusaha konsisten dan tetap mempertahankan semua ini, insya Allah kamu bisa. Baiklah, Ibu. Baiklah, Nak, itu inisiatif yang sangat bagus dan langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Tapi apakah saya bisa melakukan hal itu, Bu? Kalau menurut Ibu, tidak ada hal yang tidak mungkin selama kamu berusaha konsisten dan tetap mempertahankan semua ini, insya Allah kamu bisa. Baiklah, Ibu. Jadi,
kamu merasa kesulitan karena tidak bisa mengendalikan diri kamu untuk fokus dalam kegiatan akademik dan sulit mengendalikan diri kamu ketika bermain gadget. Ya Bu, dan hal ini membuat saya selalu menunda-nunda mengerjakan tugas. Saya agak kewalahan dengan hal ini. Jadi kamu merasa cemas karena hal ini dan membuat kamu menunda untuk mengerjakan tugas. Ya Bu, saya tidak tahu harus bagaimana. Jadi kamu merasa tidak mengambil inisiatif dalam hal ini. Iya Bu, dan pastinya saya tidak berdiam diri dan harus melakukan sesuatu. Jadi kamu sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Iya Bu, saya siap. Baiklah, kalau begitu kita akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin kamu capai. Sebelum menetapkan tujuan itu, sebaiknya kamu mempertimbangkan orang-orang yang akan terlibat dalam usaha mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Apa saja yang akan kamu lakukan dan kapan seharusnya kamu melakukan hal tersebut. Lalu siapa yang terlibat dalam masalah ini? Menurut saya sendiri Bu. Baiklah nak, lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Hal inilah yang saya bingungkan Bu, dengan cara apa saya harus melakukannya. Kamu benar-benar bingung harus melakukan dengan hal apa? Sangat bingung. Lalu kapan kamu melakukan sesuatu? Mungkin secepatnya sih Bu, kalau bisa lusa saya akan lakukan, karena saya juga tidak mau menyia-nyiakan waktu. Bagus sekali nak, lalu apa yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Saya ingin Bu mengendalikan diri saya dalam bermain gadget, sehingga saya tidak lagi menunda-nunda tugas yang diberikan guru. Bagus sekali nak, kamu telah menentukan tujuan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi saat ini. Tapi Bu, apakah Ibu bisa menyarankan sebuah cara yang bisa saya lakukan? Tentu bisa. Setelah mendengar cerita kamu ini, Ibu ingin menyarankan kamu untuk melakukan self-management, yang merupakan metode untuk mengontrol diri kamu, membantu untuk kamu merencanakan, memusatkan perhatian, mengevaluasi tingkah laku, dan mengubah atau menghilangkan hal-hal yang dianggap merugikan. Bagaimana menurut kamu nak? Ya Bu, saya tertarik mendengar teknik itu. Selanjutnya kita akan menentukan langkah-langkah program yang akan kita lakukan. Kita mulai dari langkah awal. Apakah menurut kamu harus dilakukan? Menurut saya Bu, langkah awal yang bisa saya lakukan adalah mempelajari teknik self management itu. Bagus sekali anak, itu langkah awal yang baik. Dan langkah pengantarnya apakah yang kamu lakukan? Saya akan melaksanakan apa yang telah saya pelajari melalui teknik self management itu. Baiklah, untuk sub langkahnya apa saja yang akan kamu lakukan? Untuk sub langkahnya, saya akan berlatih menerapkan apa yang saya pelajari. Lalu bagaimana dengan menetapkan waktu untuk menyelesaikan program tersebut? Insya Allah saya akan menyelesaikan program ini minggu ini Bu. Bagus sekali nak, lalu kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awalnya? Secepatnya sih Bu. Bisakah kamu merincikan hal tersebut? Begini Bu, jadi hari pertama saya akan mempraktikkan apa yang saya pelajari. Lalu hari selanjutnya saya akan berlatih terus atau membiasakan diri melakukannya. Baiklah, mari kita mulai untuk berlatih menggunakan teknik self-management ini. Sebelum itu kita akan mendeskripsikan lebih jelas lagi terkait kecanduan kamu dalam bermain gadget ini. Baiklah Bu, jadi begini Bu, biasanya saya bermain gadget kurang lebih 10 jam per hari. Nah, karena inilah saya sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Padahal jika mengerjakan tugas tidak akan selama itu ya. Iya juga sih Bu. Bagaimana kalau kamu membuat kontrak seperti ini? Jika kamu ingin bermain gadget selama 30 menit, kamu harus menyelesaikan tugas kamu terlebih dahulu. Bagaimana nak? Jadi misalnya begini Bu, saya mengerjakan dua tugas, yaitu Bahasa Indonesia dan Fisika. Maka setelah itu saya bisa bermain gadget selama 1 jam. Iya nak, seperti itu. Tapi sebaiknya kamu juga menentukan sesuatu sebagai konsekuensi jika melanggarnya. Iya Bu, mungkin begini ya Bu, bagusnya. Ketika saya melanggar perjanjian itu, maka saya harus berhenti bermain gadget untuk hal yang tidak penting dulu selama seminggu.
Oke, baiklah nak, kamu telah menetapkan kontrak untuk diri kamu sendiri sebagai salah satu bagian dari self management ini. Kamu juga telah menentukan konsekuensi jika melanggarnya. Sekarang tuliskan semua itu ke dalam kertas. Baik, Bu. Jangan lupa menambahkan tanda tangan kamu di bagian pernyataan bawah ya. Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik self management ini? Saya merasa bahwa saya harus benar-benar sungguh-sungguh, Bu, melakukannya dan tetap konsisten. Perasaan saya sekarang lebih lega. Lalu apa yang berbeda yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa, Bu, bahwa setiap tindakan kita lakukan harus dipertanggungjawabkan dengan benar dan diarahkan ke arah yang baik, Bu. Wah, rupanya kamu sudah paham sekali ya nak. Iya, Bu, alhamdulillah. Sepertinya waktu kita hampir habis nak. Iya juga sih, Bu, gak kerasa ya waktunya cepat berlalu. Oleh karena itu, ibu ingin kamu merangkum apa yang menjadi hasil pembicaraan kita hari ini. Saya akan melakukan teknik self management itu, Bu. Baiklah, kamu rupanya sudah sangat paham dengan hal ini. Lalu bagaimana perasaan kamu sampai saat ini? Saya sudah lumayan tenang dan lebih bahagia, Bu, dibandingkan pas tadi saya baru datang. Ibu ingin kamu berlatih dan membiasakan diri untuk melakukannya, dan ibu ingin memberi kamu tugas. Baik, Ibu, tugas apa itu, Bu? Ibu ingin kamu mencatat perubahan apa yang telah terjadi saat kamu mempraktekkan hal ini kepada diri kamu sendiri sebagai kontrol buat kamu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kamu dalam menyelesaikan masalah ini. Oh iya, baik, Bu, saya akan melakukannya dan terima kasih banyak atas bantuannya. Sebenarnya nak, yang membantu diri kamu ya kamu sendiri, bukan ibu. Oh iya, Bu. Sebelum menutup pertemuan kali ini, kapan kamu bisa untuk kita bertemu kembali membahas perkembangan kamu? Mungkin Selasa depan, Bu, dengan hari dan jam yang sama, itu jam istirahat. Jadi kita akan bertemu kembali pada hari Selasa depan pada jam istirahat ya? Iya, Bu. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Bu.